Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas masih kelanjutan dari senyawa karbon, yaitu molekul-molekul yang cukup besar yang nanti kita namakan dengan makromolekul. Hanya saja pada pertemuan nanti kita hanya fokus pada salah satu jenis makromolekul, yaitu polimer. Jadi pembahasan makromolekul ini merupakan yang salah satunya adalah polimer ini merupakan salah satu bahasan di kelas 12 semester genap. Sebelum kita membahas mengenai polimer, sedikit kita mengenal apa itu makromolekul. Jadi makromolekul itu molekul yang sangat besar, yang sebetulnya besarnya molekul ini merupakan gabungan dari unit-unit molekul kecil. Jadi artinya bukan satu kesatuan yang sangat besar gitu, tetapi kesatuan ini merupakan bagian-bagian yang kecil yang terjadi pengulangan-pengulangan. Tentu terbentuknya molekul atau molekul besar makromolekul ini melalui proses kimiawi. Karena memiliki molekul yang sangat besar, tentu memiliki MR atau massa molekul relatif dari molekul tersebut juga sangat besar. Dan nanti memungkinkan strukturnya cukup kompleks, artinya terjadinya ikatan-ikatan yang ada tidak hanya sekedar ikatan kovalen begitu saja, tetapi adanya beberapa jenis ikatan yang lain. Beberapa senyawa yang nanti atau molekul ini nanti bisa kita kategorikan sebagai polimer. Namun ada juga yang membahas atau yang menyebutkan bahwa polimer ini merupakan satu bagian dari molekul. Jadi terserah kepada kita nanti bagaimana menempatkan pembagiannya, karena nanti bagian-bagian atau jenis-jenis makromolekul yang lain itu sebetulnya juga suatu polimer begitu. Makanya ada yang menyebut polimer sama dengan makromolekul. Namun demikian ada juga bahwa polimer merupakan bagian makromolekul. Jadi makromolekul masih merupakan sifat yang umum. Jadi selain polimer, nanti yang akan kita bahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya adalah karbohidrat. Jadi kalau karbohidrat yang cukup besar, yang apalagi yang polisakarida itu masuk polimer. Tapi kalau monosakarida ternyata kan bukan polimer gitu. Jadi makanya tadi polimer bisa dikatakan termasuk makromolekul, bisa juga polimer berdiri sendiri. Kemudian protein, nanti kita juga membahas lipid yang terdiri dari lemak dan minyak, serta biomolekul yang lain, salah satunya nanti asam nukleat. Sedangkan polimer sendiri nanti kita beri pengertian, jadi atau menurut pemahaman kita adalah suatu molekul raksasa, yaitu yang memiliki MR sangat besar, yang sebetulnya terbentuk dari monomer-monomer atau molekul-molekul kecil. Nah, molekul-molekul kecil ini nanti terangkai atau terikat secara berulang. Jadi besarnya molekul ini karena terjadinya pengulangan-pengulangan molekul kecil yang mungkin jumlahnya bisa tidak hanya satu dua, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan gitu. Jadi saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan ini, molekul ini, jadi seperti gambaran ini kan terjadi pengulangan. Ini dengan ini kan sebetulnya sama begitu. Ini dengan ini sama. Hanya saja di sini terjadi pemutusan sesuatu sehingga kemudian digabung atau disambung. Jadi ada penyambungan-penyambungan antara molekul-molekul kecil ini. Jadi kalau Anda perhatikan ini sebenarnya sama, jadi pengulangan. Nah, ini bisa terjadi karena adanya suatu reaksi, proses. Jadi molekul-molekul ini terjadinya itu karena adanya reaksi antar molekul-molekul kecil itu. Nah, reaksi ini nanti dinamakan dengan polimerisasi atau pembentukan polimer. Jadi kalau kita gambarkan sederhana seperti ini, molekul-molekul kecil yang sama sebetulnya. Kemudian ini dirangkai begitu menjadi gambar yang kanan ini. Ini hanya gambaran sederhana, sedangkan nanti reaksinya kita bahas di belakangnya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Jadi molekul kecil, kalau
dua ini ya. Ini dan ini kan sama. Kemudian nanti ini ada pemutusan, ini ada pemutusan, kemudian bergabung nanti membentuk molekul ini. Kalau hanya satu itu dinamakan molekul atau di sini monomer. Kalau bergabung antara dua molekul kecil ini nanti dinamakan dengan dimer. Jadi kalau yang satu, molekul satu yang akan melakukan pengulangan itu dinamakan monomer. Kemudian ini jadi dimer. Kemudian kalau cukup banyak nanti baru dinamakan dengan polimer gitu. Ini gambar-gambar yang lain, contoh yang lain. Ini sedikit berbeda, tetapi sebenarnya prosesnya sama. Kalau yang bawah ini agak berbeda lagi nanti proses pembentukannya. Nanti kita bahas di belakangnya. Jadi polimerisasi atau pembentukan tadi ada dua macam sebetulnya proses pembentukan dari polimer, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Apa itu antara keduanya ini, polimerisasi adisi dan kondensasi? Polimerisasi adisi itu polimerisasi di mana terjadi pembentukannya itu, pengulangannya itu terbentuk dari monomer-monomer yang awalnya memiliki ikatan rangkap, diputus, kemudian menjadi ikatan-ikatan tunggal. Sederhananya seperti itu. Jadi monomer-monomer itu awalnya ikatan rangkap, kemudian diputus ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal. Jadi secara umum reaksinya seperti ini diputus, kemudian menjadi seperti ini, sehingga ke kiri itu ada 1,0, ke kanan ada 1,0. Nah, 1,0 ke kiri itu mengikat yang sejenis, ke kanan juga mengikat yang sejenis. Gitu. Kalau itu terjadi pengulangan terus, itu kan menjadi sangat-sangat panjang. Nah, itu yang nanti kita namakan dengan polimer. Jadi contohnya polimerisasi adisi yang ada di alam, itu misalnya saja pembentukan karet alam, atau disebut juga dengan poliisopren. Juga yang sintetis, kalau yang sintetis contohnya adalah pembentukan polivinil klorida, Anda kenal ya, PVC. Ini yang berasal dari vinil klorida. Kemudian sedangkan polimeri kondensasi itu polimerisasi di mana minimal ada dua jenis monomer, dapat sama, dapat berbeda, tetapi pada umumnya berbeda jenisnya, kemudian bergabung membentuk molekul besar. Nah, proses pembentukannya ini dengan mengambil salah satu gugusan kecil, jadi spesies kecil misalnya H, OH, NH, Cl, dan sebagainya. Nah, yang setelah diambil itu kan memiliki tangan kosong. Nah, tangan kosong itu nanti berikatan. Sehingga akhirnya pada polimerisasi kondensasi, ini salah satu cirinya, kalau tadi pada adisi itu ikatan rangkap hilang menjadi ikatan tunggal, kalau pada polimerisasi kondensasi itu akan dihasilkan hasil samping molekul-molekul kecil seperti H2O, NH3 maupun HCl. Jadi ada hasil samping molekul-molekul kecil tapi hasil sampingnya bukan molekul besar. Ini karena adanya sisa dari pemutusan tadi. Secara umum nanti begini, jadi ini ada molekul, ini ada satu gugusan, ini ada molekul, ini ada satu gugusan. Nah, antara gugusan ini dan gugusan ini nanti berikatan membentuk molekul kecil ini. Sedangkan di sini akhirnya akan memiliki tangan kosong, ini memiliki tangan kosong. Nah, tangan kosong inilah nanti yang akan berikatan seperti ini. Jadi ini hanya contoh secara umum aja, reaksi secara umumnya. Jadi nanti di alam juga sangat banyak ini polimerisasi kondensasi alami. Sedangkan nanti yang sintetis juga ada. Yang sintesis polimerisasi kondensasi alami diantaranya ini di tubuh kita yaitu pembentukan glikogen, amilem yang berasal dari alfa D glukosa ataupun pembentukan protein dari asam amino. Tentu Anda mengenal ya di biologi proses pembentukan protein itu pada dasarnya yaitu pengikatan asam amino. Nanti kita bahas pada materi asam amino. Sedangkan yang kondensasi sintesis diantaranya pembentukan nilen yang berasal dari poliamida dan yang merupakan atau disebut juga dengan poliamida yang berasal dari asam adipat dan heksametilin diamin.
Sehingga nanti kita mengenal ada dua jenis polimer kalau kita bagi berdasarkan polimerisasinya, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Jadi contohnya polimer adisi seperti ini, sedangkan polimer kondensasi ini. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan polimer, jadi nanti sekaligus kita mengelompokkan atau menggolongkan, sekaligus kita mengetahui, mengenal jenis-jenis polimer, kita bisa meninjaunya dari berbagai dasar. Jadi diantaranya berdasarkan proses pembentukan atau reaksi pembentukannya, bisa juga berdasarkan asalnya, polimer itu berasal dari mana, kemudian berdasarkan jenis monomernya, yang bergabung monomer atau molekul seperti apa, kemudian sifat terhadap pemanasan maupun kekenyalannya, kemudian susunan bagaimana cara proses atau tersusunnya rantai-rantai antara monomer-monomer ketika menggabung membentuk polimer, dan bisa juga kita berdasarkan penggunaan polimer. Kita bisa membagi dengan atau menggolongkan nanti berdasarkan yang lainnya bisa juga. Jadi bahkan termasuk misalnya ini kita kalau kita pecah berdasarkan pemanasannya saja itu bisa. Kemudian berdasarkan jenis zat yang kita jumpai di sehari-hari bisa, berdasarkan manfaatnya bisa, minimal tapi saya hanya memperkenalkan dengan 6 ini. Yang pertama berdasarkan polimer, nanti kita sebenarnya sudah membahas ya, berdasarkan reaksinya, yaitu kita atau istilahnya polimerisasi, kita tadi sudah membahas yaitu merupakan polimer adisi, dan yang kedua adalah polimer kondensasi. Sudah kita bahas tadi ya, yaitu berdasarkan proses pembentukannya. Yang kedua, berdasarkan asalnya, kita nanti mengenal polimer alam, yaitu yang ada di alam. Contoh amilem, selulosa, protein, asam nukleat, karet alam, dan sebagainya. Jadi ini contoh gambar dari karet alam atau latek ya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan polimer buatan atau sintetis, yaitu yang benar-benar dibuat dari monomer-monomer berdasarkan reaksi yang terjadi di industri kimia. Jadi contohnya polietilen, polietena, nilen, polietena itu plastik ya, nilen, dacron, dan sebagainya. Dan nanti ada satu lagi yaitu semi sintetis. Jadi ini sebenarnya gabungan antara alam dan sintetis. Jadi merupakan modifikasi sebetulnya dari zat yang ada di alam dengan bahan kimia. Jadi contohnya selulosa nitrat gitu. Kemudian berdasarkan jenis monomernya, kita nanti mengenal istilah homopolimer, yaitu polimer yang sejenis sebetulnya. Jadi yang sama. Pada umumnya nanti pembentukan pada proses pembentukan polimer yang linier. Jadi ini sama. Jadi yang berikatan itu monomer-monomernya sama. Itu dinamakan dengan homopolimer. Contohnya pada PVC, protein, karet alam, dan sebagainya. Dan yang kedua nanti adalah copolimer. Jadi copolimer ini pada umumnya molekul-molekul kecil yang berikatan itu berbeda dalam satu bentuk polimer. Jadi kalau polimer itu dibentuk oleh satu jenis molekul kecil, itu dinamakan namanya adalah homopolimer. Monomernya kecil itu ya sama. Tapi kalau monomer-monomernya itu berbeda yang bergabung, maka dinamakan polimer copolimer. Nah, nanti bagaimana yang berbeda itu? Nanti cara bergabungnya macam-macam. Jadi kalau ini saya gambarkan kan seolah mudah ya. Ini monomer A, ini monomer B, dan sebagainya. Sebenarnya tidak demikian. Nanti ada beberapa gambaran, jadi bisa digambarkan seperti ini. Nanti yang atas itu dinamakan tidak beraturan. Jadi kalau Anda perhatikan ini aturannya apa antara yang warna coklat dengan warna biru. Jadi kan nggak beraturan. Kalau ini jelas beraturan, ini namanya bergantian. Coklat, biru. Dan kita kalau ini yang atasnya kan nggak. Yang bawahnya ini blok, jadi mengumpul. Kemudian mengumpul begini, berikutnya mungkin mengumpul yang coklat lagi, mengumpul yang biru lagi. Kalau ini bercabang, bercabang itu tidak hanya seperti ini. Ini kan bisa bercabangnya yang rantai utamanya itu adalah
coklat, kemudian yang cabangnya biru. Tapi bisa juga ini tidak murni selalu coklat semua, yang bercabang juga tidak biru semua begitu. Kemudian berdasarkan sifat kepanasan atau sifat kekenyalannya, nanti kita mengenal diantaranya adalah termoplastik. Jadi termoplastik ini plastik, tetapi ketika dipanaskan itu meleleh atau menjadi lebih lunak. Tetapi ketika didinginkan lagi, itu menjadi mengeras. Ini namanya termoplastik. Jadi seperti contohnya ya, selang, plastik yang kita kenal, ataupun PVC. Kemudian yang kedua, yaitu termoset. Jadi thermosetting. Jadi polimer ini apabila dipanaskan, ini sebenarnya jenis plastik. Tapi ketika dipanaskan, itu justru mengeras. Contohnya adalah backlit, ini yang paling Anda kenal. Kemudian polyester. Backlit ini nanti kita jelaskan di belakang. Dan sering pembagian ini cukup di sini, tidak sampai ke sifat kekenyalannya. Jadi plastik, jika dikelompokkan berdasarkan sifat terhadap pemanasan, ada dua, yaitu termoplas dan termoset. Itu ada juga pembagiannya seperti itu, tapi dalam pembahasan ini saya mengelompokkan berdasarkan sifat pemanasan atau sifat kekenyalannya, sehingga saya tambah satu lagi, yaitu berdasarkan elastiomernya atau kelenturannya. Jadi memiliki elastis atau bagaimana ketika ditarik begitu. Pengelompokan berikutnya yaitu berdasarkan susunan rantainya, tadi sudah saya singgung, yaitu ada yang berupa linier, lurus gitu aja, ada nanti ada yang bercabang. Nah, bercabangnya nanti tadi sudah saya sebutkan, dapat seperti ini. Kemudian berikatan silang, dan beberapa contohnya Anda bisa memperhatikan di sini. Kemudian berdasarkan penggunaannya, polimer nanti kita bagi menjadi serat. Kita kenal sehari serat, misalnya polyester, nilon, dakron. Jadi ya serat itu termasuk untuk pembuatan kain lah, begitu sejenis itu, sejenis benang itu berarti kelompok serat. Kemudian yang kedua yaitu kelompok plastik. Tadi sudah saya sebutkan ada yang plastik tahan atau bisa mengeras, yaitu backlit misalnya aja, yaitu termoset, dan yang satunya termoplas yang melunak jika dipanaskan. Sifat-sifat polimer nanti secara umum, jadi kita bisa meninjaunya sebetulnya bagaimana polimer. Jadi ini tidak khusus, tidak semua polimer akan bersifat seperti ini ya. Tapi kita bisa memiliki atau meninjaunya suatu polimer itu bagaimana gitu. Berdasarkan sifat mekaniknya kita bisa melihat kekuatannya, strength-nya, elongation-nya apa? Panjang atau apa? Memanjangnya gitu, elongation. Kemudian modulusnya dan ketangguhannya. Kemudian sifat fisiknya nanti bagaimana panjangnya atau jumlah monomernya, susunan rantai, dan seterusnya. Dan secara nanti berdasarkan sifat thermal polimernya, koefisien pemuaiannya bagaimana dan sebagainya. Dan ada beberapa sifat yang nanti bisa ditinjau dalam suatu polimer, bagaimana stabilitasnya terhadap panas dan kelenturan serta ketahanan terhadap mikroorganisme. Karena pada umumnya mengapa ini yang paling bawah ini yang memang cukup penting saat ini yang sedang menjadi isu. Jadi pada umumnya memang polimer, khususnya polimer sintetis itu tidak mudah diolah oleh mikroorganisme, sehingga saat ini banyak sekali dikembangkan polimer-polimer yang apa istilahnya, yang dapat diolah, yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi mikrodegradable ya. Jadi bisa diolah. Karena kalau nanti tidak, mungkin kita terlalu kebanjiran dengan bahan-bahan sintetis. Jadi seperti plastik saat ini kan kita sedang marak, kita bermasalah dengan banyaknya plastik, sehingga banyak orang yang mencoba untuk mengurangi
penggunaan plastik, penggunaan tas, dan sebagainya yang merupakan bahan-bahan sintetis. Beberapa contoh polimer ini saya hanya mengelompokkan, mungkin Anda nanti bisa membaca secara, mungkin Anda bisa apa itu Anda post gitu, diantaranya ini contoh-contoh polimer secara umum, misalnya polieten, nanti apa kegunaannya dan sebagainya, polietilen, polipropen, teflon, kemudian polivinil klorida, PVC. Kalau PVC mungkin kalau Anda kenal sehari hanya pipa paralon enggak ya, jadi itu pipa paralon hanya salah satu jenis saja. Backlit, kemudian BPMMA, serat akrilat, dacron, poliklopen nanti akan kita bahas di belakang masing-masing secara spesifik, nilen, kevlar, karet alam, polivinil alkohol dan sebagainya. Kalau kita kelompokkan nanti beberapa contoh polimer, ini contoh polimer alam, misalnya selulosa, Anda belum mengenal selulosa, amilem, glikogen, protein. Sedangkan yang contoh sintetis yang terkenal polietena atau plastik ya dari polipropilen, kemudian teflon Anda kenal, PVC juga mengenal, dacron dan sebagainya. Jadi ini juga masih sama dengan tadi contoh-contoh dari polimer. Nah ini sedikit tadi yang saya singgung. Ini kalau kita membagi, tetapi khusus kalau kita tinjau berdasarkan si plastik, berdasarkan sifat panasnya, kita mengenal termoplas dan termoset. Jadi termoplas tadi yang dapat mengenal contohnya PVC dan polipropilen ataupun selang sehari. Kalau termoset ini semakin mengeras, yang paling terkenal adalah backlit ini untuk peralatan-peralatan listrik. Jadi nanti kalau listrik itu terkena panas, itu mestinya misalnya stop kontak itu menjadi keras. Tetapi kalau ada misalnya stop kontak, kemudian atau cek, kemudian terkena sedikit konslet, panas malah lunak, lunak gitu ya, itu berarti kandungan backlit-nya yang rendah. Jadi istilahnya yang murah, yang murah-murah biasanya terbuat dari plastik. Jadi campuran plastik termoplasnya yang banyak. Plastik sendiri nanti ada yang merupakan daur ulang, nanti biasanya warnanya kusam gitu. Nah, beberapa contoh ini yang secara khusus mungkin yang perlu Anda perhatikan diantaranya adalah karet alam yang berasal dari isoprene, rumusnya ini. Kemudian nanti struktur karet alam seperti ini. Nanti Anda perhatikan di sini, beberapa sifatnya seperti ini. Nah, saya nggak belum jelaskan terlalu dalam, Anda bisa memperhatikan dan nanti kalau Anda memang perlu membaca, silakan Anda post begitu ya. Kemudian karet sintetis ini juga merupakan uh, isomer, merupakan dari polybutadiene. Kemudian neopren, polikloropen. Contoh lain adalah SBR, ini digunakan untuk ban kendaraan. Tapi sebetulnya ini gabungan antara stiren dan butadiena. Kemudian polietilen, ini kita kenal sehari yang paling terkenal adalah untuk plastik begitu ya. Jadi yang paling sederhana biasanya plastik yang tipis itu. Jadi kalau Anda beli plastik itu pada umumnya di wadah itu kan ada eh, gambarnya, lambangnya ya. Ada atau kadang malah dilengkapi dengan tulisan PE. Nah, PE itu polyethylene. Ada yang lagi HDPE. Itu untuk tas kresek, itu jenisnya beda itu. Antara plastik biasa dengan tas kresek yang kita kenal itu. Kemudian polipropilen. Jadi hampir sama sebetulnya nanti sebagai juga untuk plastik juga, tapi agak kuat nanti polipropilen. Kemudian teflon ini yang kita kenal sebagai anti lengket ya. Jadi sehari-hari sebenarnya tetrafluoroetilen. Anda mengenal teflon itu selain untuk masak itu sekarang banyak digunakan untuk pelapis bahan atau alat-alat yang lain. Misalnya aja pada setrika itu bagian bawahnya itu kan ada lapisannya teflon. Jadi sebenarnya Anda goreng telur di setrika ya nggak masalah, sama itu fungsinya, itu ada dilapisi dengan teflon gitu. Kemudian PVC ini tadi yang saya sebut, Anda sebenarnya sudah mengenal, tapi sebetulnya tidak terbatas pada uh, pipa ya, paralon itu banyak sekali penggunaannya PVC itu.
Hanya yang paling Anda kenal itu PVC berupa paralon atau apa ya untuk aliran air. Contoh lain adalah akrilat, kemudian terilen, nilen. Ini Anda sangat mengenal. Jadi ini merupakan kain. Ini di reaksi tadi di depan sudah ada ya. Tolong nanti dihafalkan reaksinya. Ini merupakan gabungan ini. Jadi antara gugus amin dan gugus karboksil karena sangat terkenal. Nilen itu nama lengkapnya adalah nilen 66 gitu. Kemudian backlit tadi sudah saya singgung, ini tahan terhadap panas. Jadi ketika terkena panas justru menjadi keras. Ini beberapa permasalahan yang adanya polimer, maka harus adanya beberapa penanganan yang timbul karena adanya produk dari polimer. Di antaranya harus kita pandai-pandai melakukan satu daur ulang, ya tentunya harus dibedakan antara macam-macam jenis polimernya supaya nanti bisa didaur ulang, bisa dibuat lagi suatu barang yang bisa lebih bermanfaat. Ada ingenerasi, jadi ini apa ya? Ingenerasi itu menghasilkan panas ini yang menghasilkan energi yang cukup tinggi gitu. Jadi dan karena adanya suatu pemanasan yang menghasilkan energi tinggi nanti dapat digunakan sebagai tenaga listrik. Jadi artinya ini penanganan-penanganan yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi jangan sampai justru sebaliknya sampah-sampah dari polimer ini menimbulkan masalah. Kemudian ada juga yang harus ini biodegradable ini, artinya tadi saya mikrodegradable ya, biodegradable yang dapat diolah. Jadi saat ini dikembangkan berbagai macam polimer itu yang apabila dibuang menjadi sisa, menjadi sampah, itu dapat diolah oleh mikroorganisme sehingga tidak lagi mencemari lingkungan. Ini yang selalu dikembangkan oleh para ilmuwan, para ahli kimia. Jadi kita menghasilkan suatu zat baru jangan sampai menimbulkan masalah baru, tapi benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul dari permasalahan tadi. Saya rasa itu penjelasan saya. Nanti silakan Anda bisa belajar lebih banyak terkait dengan polimer dari berbagai literatur, juga implementasinya Anda mengenal bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Saya rasa pertemuan kita cukup. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan marilah kita bersama-sama meningkatkan pengetahuan kita agar kita bisa menambah kemaslahatan. Jadi apa yang kita sumbangkan ke umat bisa meningkatkan kesejahteraan, bukan sebaliknya menjadikan kemudaratan. Saya cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.